Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Ada kabar baik hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita berikan salam kanan kiri kita. Tuhan itu baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahwa Dialah sungguh besar, bahwa setiap anugerahnya selalu mempesona akan hidup kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mata-Mu. Mari kita ulangi dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya udah Bapak Ibu buka berdiri. Mari kita katakan dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sungguh-sungguh, Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
berada di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dialah yang telah menyelamatkan kita. Atas setiap anugerahnya kita bisa hadir pada saat hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Kami datang Tuhan, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan.
melingkupi ya Tuhan setiap tempat ini ya Tuhan. Jikalau mungkin ada kuasa-kuasa dari tempat lain, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, sehingga keluar dari tempat ini dan jemaat-Mu bisa mendapatkan berkat yang berkelimpahan ya Tuhan dari ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Bapak Ibu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Masih semangat? Amin. Bahwa kita bersuka hari ini untuk berada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang
Bapak Ibu sekalian, saya ingin bersaksi tentang kasih Tuhan pada kami, karena pada 3 minggu yang lalu, hari Senin, kami mendapat cobaan atau berita yang berita itu bisa dianggap menggembirakan, bisa dianggap berita yang tidak enak sebetulnya. Jadi ceritanya begini, kami tidak merasa apa-apa. Hari Selasa sore kami ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, periksa kesehatan. Jam 7 malam itu di rumah sakit kami diperiksa semua. Jantungnya diperiksa, kemudian di ronsen paru-parunya dan lain-lainnya. Jam 7 sudah diperiksa semua. Jam 8 dokternya baru saya dapat antri dokter itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, ketika dokternya ketemu sama dokternya, tidak lama saya diberitahu bahwa jantung saya bermasalah. Jantungnya itu bermasalah, ada penyumbatan, dan penyumbatannya itu cukup parah. Jadi jantungnya mengalami penyumbatan cukup parah, sehingga saya harus masuk rumah sakit malam itu juga. Diopname minimal 3 hari, 4 hari, dan akan diobati diperlakukan. Ya Tuhan, pada waktu itu saya tidak siap. Istri di rumah, anak-anak tidak tahu semua, saya hanya berangkat ke rumah sakit sendirian. Begini. Nah, terakhir akhirnya saya terpaksa masuk. Istri saya datang jam 9 itu juga datang, jam 10 pulang. Ketika pulang itu saya capek, saya tidur dulu, sehingga istri saya pulang dalam keadaan saya tidur, tidak ada masalah apa-apa. Malam hari saya bangun. Nah, di sini Tuhan, ketika saya sendirian di rumah sakit sendirian, ya disitulah rasa kesendirian, dan rasanya hanya bisa berserah dan minta tolong pada Tuhan. Ya Tuhan, apa sih mau Tuhan? Saya malam itu memang berdoa betul sendiri di dalam hati dan mengucap, Tuhan, apa rencanamu, apa kehendakmu? Saya ini sehat, tidak ada apa-apa, tapi kenapa harus masuk rumah sakit dan harus opname? Dan dokternya memberitahu bahwa penyakit yang saya derita ini cukup berat, ya, penyumbatan jantung. Saya berdoa, ya Tuhan, apa kehendakmu? Mohon maaf ya, saya di rumah sakit itu istri saya pulang jam 10 itu pulang, anak saya juga pulang, jadi saya sendiri. Saya memang tidak terbiasa ditunggu itu menyusahkan ya. Yang nunggu itu susah, berat di rumah sakit itu, tidur di lantai, tidur di apa, itu susah. Jadi saya berani ya. Tapi akhirnya ketika malam hari itu benar-benar sendirian, dan hanya disitulah saya merasakan kasih Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Ketika kita berserah, Tuhan, apa yang ini, ya maaf ya, pada waktu itu saya harus buang air kecil, jadi harus bangun. Nah, disitulah baru kita merasa kalau sudah tidak siapa-siapa, hanya ada Tuhan. Tetangga saya lihat tidur semua, sudah tidur jam 1 malam. Ya, dan di situ saya tidak bisa tidur. Kita berdoa, Tuhan, apa ini? Tidak ada jawabannya. Rasakan deh. Rasakan. Saya merasakan kesepian
kesendirian berteriak sama Tuhan, Tuhan. Tapi ada sekitar 1 jam, akhirnya ada ketenangan. Setelah minta pada Tuhan, ada ketenangan. Pasrah, tenang. Pasrah, tenang. Tuhan akhirnya mengatakan bahwa saya melihat tanda bahwa enggak, kamu tidak sakit. Kamu akan melewati ujian ini dengan tenang. Puji Tuhan, memang berdoa itu malam hari itu jam 1, jam 12 itu nikmat sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat bangun malam hari, kemudian ini saya merasakan betul kasih kehadiran Tuhan itu ada. Mintalah dan ketuklah dan engkau akan diberi. Jadi singkat cerita, setelah 3 hari memang saya dikatakan bahwa saya menderita jantung koroner yang saya harus minum obat. Ya ini katanya dokter seumur hidup. Setelah hari ini saya minum rutin, tidak boleh berhenti. Ya saya coba. Saya tidak tahu hari ini kehendak Tuhan itu apa, tetapi memang saat ini saya minum obat. Saya masih menunggu Tuhan untuk bekerja. Tapi memang juga tidak berani. Memang ini kalau ditanya, karena saya merokok sudah 50 tahun tidak pernah berhenti. Jadi ini memang yang membuat saya juga 50 tahun tidak pernah berhenti, ya lebih. Dan tidak 1 pak, bisa 2-3 pak per hari. Jadi seperti itu. Tapi Tuhan masih beri saya kesehatan. Jadi puji Tuhan ya. Jadi dan mengingatkan saya, dan ternyata sejak hari itu dan malam itu saya melihat bahwa Tuhan menyuruh saya menjaga baitnya ya. Jadi tubuh kita adalah bait ini, menjaga ini dengan baik dan tidak merokok. Dan saya bisa sampai hari ini puji Tuhan tidak merokok. Jadi puji Tuhan. Jadi kesaksian saya bahwa hendaknya kita pada malam hari, pada saat kita tidak itu, kita berserah, kita minta, Tuhan akan bukakan jalan. Puji Tuhan. Demikian kira-kira ya. Jadi bisa, tapi memang harus minum obat, dan saya kerjakan sampai menunggu Tuhan nanti memberi tanda atau apa bahwa boleh tidak minum obat, kesembuhan yang dari Tuhan. Itu yang kami tunggu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Saya undang untuk berdiri. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, mulai dari sekarang untuk sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, berikan jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dalam kesudahan, kasih setia Tuhan, selalu baru ramah kembali.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Tuhan yang membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati
karuniakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu ya Bapa, kiranya mereka boleh diajar, dididik ya Bapa, sehingga mereka boleh semakin dekat dengan Engkau ya Bapa, semakin mencintai Engkau. Mereka akan menjadi anak-anak panah yang siap untuk diluncurkan ya Bapa, sehingga mereka adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman kepada mereka ya Bapa, sehingga apapun yang dikatakannya semua hasil daripada-Mu. Dan kami ya Bapa yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kepada kami hati kami tanah yang subur ya Bapa, sehingga kami boleh ya Bapa menerima firman-Mu, menanamnya di dalam hati ya Bapa, yang boleh menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Hari ini kembali saya berdiri di tempat ini membawakan sedikit firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Roma 8 ayat 28 sampai 39. Ayatnya cukup panjang, dari 28 sampai 29. Ya, oke. Roma 8 ayat 28 sampai 39. Nah, karena ayatnya cukup panjang, kita akan bagi bergantian ya. Nah, nanti yang ayat ganjil sebelah sini, ayat yang genap sebelah sini ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang pertama, ayat 28, lalu 29, 30, lalu bergantian ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya Dia anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara bangsa. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 31. Setelah itu apa yang akan kita katakan kepada semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapa yang akan membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 47. Tetapi dalam semuanya itu kita puji dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. 48. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terakhir. Ataupun sesuatu yang lain,
temanya itu menang ya. Dari kemarin kita penuh dengan rasa menang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kuasa kasih Allah memampukan kita hidup dalam rencana panggilannya. Nah, jadi di kitab Roma ini ya ditulis oleh Paulus, kita akan belajar bahwa kasihnya itu bukan sekedar janji. Bapak Ibu bisa janji ya, oh besok ya aku kasih kamu, oh besok ya aku akan kasih kamu kekuatan, oh besok ya aku akan bisa membantu kamu. Itu janji. Tetapi kalau Tuhan yang berkata kuasanya itu nyata, Dia berjanji dan pasti akan menggenapinya. Gak mungkin di Alkitab ini janji-janji Allah itu tidak digenapi. Buktinya apa? Dari perjanjian lama Dia mengatakan, menubuatkan bahwa akan ada Mesias datang, dan kenyataannya benar datang kan? Yesus benar-benar datang. Dan sampai penderitaannya pun bahwa Dia akan seperti domba yang akan disembelih, yang keluh, yang tidak itu benar-benar terjadi. Karena itu apa? Kuasanya benar-benar nyata. Apa yang dikatakannya benar-benar pasti akan terjadi. Firman-Nya ya dan amin. Pasti. Nah, karena itu, karena Dia punya janji pasti dan amin, itu akan memampukan kita hidup sesuai panggilannya. Ya. Bapak Ibu yang ada di sini pasti semuanya dipanggil oleh Allah. Apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun, besar maupun kecil, di depan maupun di belakang, percaya semuanya itu upahnya sama mahkota kemuliaan dari surga. Bukan karena aku main musik upahku lebih besar, kita pernah bahas itu, enggak. Semuanya upahnya sama. Karena itu lakukan semua yang bisa kita kerjakan, pelayanan apapun, dengan sepenuh hati. Nah, di ayat 28 tadi, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang, bukan kemarin, ya, atau yang lalu. Berarti apakah cuma sejarah? Atau besok ya? Kita tahu besok janji. Enggak, tapi sekarang, saat ini juga kita mengalami janjinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, bukan sesuatu yang diangan-angan, tetapi benar-benar terjadi sampai saat ini, sampai waktu ini. Tuhan menyertai kehidupan keluarga kami dari yang dulu sampai sekarang. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bulan ini 5 tahun saya bersama anak-anak saja tanpa suami. 5 tahun tanpa suami, istilahnya ya benar-benar berjuang sendiri, melakukan semuanya sendiri. Tetapi selama ini tidak pernah sedetik pun saya merasa ditinggalkan. Mungkin Opa ditinggal sehari ya, nggak dijaga mama ya, istilahnya nggak ada anak luntang-lantung sendiri di rumah sakit, rasanya kesepian gimana. Tapi saya tidak pernah merasa seperti itu, karena saya tahu Tuhan selalu menggenggam tangan saya, keluarga saya selalu dilingkupi dengan kasih-Nya, dan itu saya pegang erat-erat. Saya pegang janjinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena itu saya selalu yakin dan percaya. Waktu Opa sakit itu saya sama Lisa datang ke rumah sakit, kan saya masih ketawa-ketawa, masih happy. Bahkan Opa ya, Opa nggak sakit, kita ketawa selalu. Saya bilang apa? Kenapa kita tidak khawatir? Kenapa kita tidak takut? Bukan karena ya Opa kelihatannya baik-baik, happy di rumah sakit. Oh, Opa sehat kok, bukan itu. Kenapa? Saya terlalu yakin, terlalu percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik untuk keluarga kami. Karena itu saya pegang erat-erat. Maka itu saya selalu percaya, terlalu yakin. Jadi saya tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Dan saya percaya hidup Opa ada di tangan Tuhan. Karena itu saya percaya sudah, gak apa-apa. Opa juga pasrah, Opa juga percaya aku baik-baik saja. Tuhan pasti menyembuhkan. Karena itulah, memang tidak gampang. Itu butuh proses yang panjang sekali. Dari dulu yang saya gampang khawatir, melalui perjalanan proses, ditempa terus dengan berbagai masalah. Akhirnya apa? Saya
jendela. Kalau Tuhan tutup jendela, orang bisa tutup jendela, Tuhan akan buka tingkap buat kita. Karena itu kita tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah gentar. Apa yang mau kita takutkan? Wong semua ini loh punya Tuhan. Hidup kita ini loh. Kalau orang bilang hidup kita dipencet sama Tuhan, ya sudah langsung bablas ya kan. Tapi kalau kita khawatir, apakah itu akan menambah sehasta dari hidup kita? Enggak. Jadi buat apa lagi kita khawatir? Serahkan semua pada Tuhan. Karena itu kita harus yakin dan percaya semua yang kita alami akan mendatangkan kebaikan. Buktinya itu yang di belakang itu. Bukti nyata ya Bapak Ibu ya. Mogok berhari-hari, berkali-kali mogok ban kempes ini itu, tidak khawatir, tidak sedih, tidak bersungut-sungut. Percaya mendatangkan kebaikan, benar kan? Datang kebaikan itu diganti sama Tuhan. Ya itu Bapak Ibu, ini bukti nyata. Jangan kita khawatir. Ya semua yang kita alami mendatangkan kebaikan. Sampai kita guyon ya. Mungkin ditunjukkan, ini loh mobilnya elek, wes mogokan, wes waktunya diganti. Nah, tapi kan kita sebagai manusia berpikir uang di dompet, tabungan ini nggak bakal cukup. Tapi berserah pasrah sama Tuhan. Lewat cara apa ya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba itu dikirimin uang ya dari Tuhan sih. Percaya. Jadi percaya tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Bapak Ibu bisa datang ke GBIN sampel ini. Ya memang kalau nggak diajak Pak Jasri sama Pak Andius nggak bisa sampai sini, sama Pak Dijo nggak sampai sini. Tetapi tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Oh, Bapak A, Ibu B, ayo tak bawa ke GBIN sampel. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kita mungkin nggak tahu saat ini ya. Tiba-tiba besok atau lusa atau setahun lagi atau 10 tahun lagi baru kita tahu, oh ternyata aku ada di gereja ini, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Semua direncanakan oleh Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11. Ayo multimedia, jangan dandan terus. Ayo Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ada rancangan yang jelek. Semuanya itu bagus. Tapi apakah kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan? Jujur ya, gereja GBIN sampel ini 3 tahun. Sudah 3 tahun. Awalnya itu mau dibuka di Surabaya. Nggak tahu kok menjelalah Pak Beduduk nggak jadi di Surabaya, dibuka di Malang. Saya juga terkejut sekali karena setahu saya mau dibuka di Surabaya. Terus kok ya ketiban sampur. Nah, saya disuruh bantu di gereja ini. Saya mikirnya ini, oh cuma membantu ya, nah, sekedarnya. Istilahnya kan gitu ya, membantu. Saya tidak akan membantu dengan asal-asalan memang, tapi ya cuma bantu gitu. Ternyata dalam perjalanan 1 bulan setelah itu, nggak sampai 1 bulan sebenarnya, tiba-tiba semuanya kabur kembali ke Surabaya dan ke Trawas dan ke Australia. Saya ditinggalkan sendiri. Saya bilang, loh, terus ini gereja gimana? Tapi saya percaya kalau Tuhan yang membangun, pasti Tuhan akan buatkan jalan. Saya ini jujur bukan orang yang bergereja sekali, bukan pengurus gereja besar di mana-mana. Saya dulu ini cuma guru sekolah minggu. Terus kerja di PPA yang juga mengurusin anak-anak. Memang di dalam gereja, tapi bukan pengurus yang bagaimana. Saya ini cuma bagian kecil sekali dari gereja. Bukan apa-apa. Disuruh ngurusin gereja. Rasanya itu kayak langsung dikasih beban berat yang
Dan saya diingatkan Tuhan, kalau Yunus disuruh Tuhan, kan ini deh, dia kabur, dimakan ikan. Saya nggak boleh kabur. Kalau saya kabur dimakan ikan, gimana anak-anak saya? Ya kan? Bisa tuh saya kabur. Dia bilang, aduh Pak, saya sudah punya gereja, saya nggak mau. Bisa saya kabur dari panggilan Tuhan. Tapi saya berusaha untuk taat. Ya sudah Tuhan, nah ini karepmu Tuhan. Saya manut. Tapi saya ini bukan apa-apa loh Tuhan. Kalau saya disuruh pembukuan, oke. Kalau saya suruh kolektan, oke. Saya suruh antar jemput, ya oke. Tapi kok suruh ngurus gereja dari A sampai Z, dari urusan lampu, urusan kebersihan sampai urusan kamar mandi, sampai pompa air rusak, saya harus ngurusi semua. Saya ini aduh Tuhan, ampun, mau bilang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? 3 tahun ya saya lewati minggu demi minggu, hari demi hari. Sampai saat ini Tuhan tetap menyertai saya. Saya juga nggak bisa bilang, aduh Tuhan, saya ini bukan apa-apa. Tapi Tuhan, saya luar biasa. Bukan saya, Tuhan saya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Karena saya tidak percaya Tuhan yang memberi saya kekuatan. Nah karena itu setiap prosesnya saya nikmati. Saya mengucap syukur senantiasa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya sebenarnya sudah punya contekan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan ya. Gampang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi gereja ini enggak gampang. Yang menangis, yang kesel, saya bilang, aduh Tuhan capek aku gitu. Tapi ya mengucap syukur. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, menolong saya. Sampai akhirnya apa bilang, saya juga nggak percaya anak saya ngurusi gereja. Tapi kok ya sampai sekarang, kok ya bisa. Heran ya kan apa? Heran. Anak tahu siapa saya, orang tua saya tahu bagaimana kelakuan anaknya, ya kan? Tapi dia juga heran. Saya juga heran, kok saya bisa. Kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri, ya nggak mungkin. Saya sudah belum kopek, sudah kopot dari awal-awal. Karena itu Bapak Ibu, setiap rencana Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Nah yang kedua, kasih Allah meneguhkan panggilannya. Ya, karena apa? Karena semua dari kita dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah tadi ya di Roma tadi, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan sembarangan. Ya, tadi di ayat yang ke-28. Semua dari kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini hilang, saya nggak pakai kacamata. Ya, tapi ada di Roma 8 ayat 28 sampai 39 itu tadi. Nah, menjadi serupa dengan Kristus di ayat 29 Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, seperti kita tahu ya, Kristen itu dari kata Kristus, Kristo. Kemarin ya Mas Dada bilang, kita ini Kristus kecil. Kita dibentuk, dirancangkan supaya kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Seperti apa Allah kita ingin kita, seperti itulah Yesus. Penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat, suka menolong, tidak pilih kasih, banyak sekali. Bergantung hanya kepada Allah Bapa. Kita juga mau seperti itu kan? Gampang nggak? Nggak gampang, betul. Saya untuk bisa
butuh proses. Sampai saya umur 44 tahun baru saya benar-benar pasrah sama Tuhan. Kalau dulu ya berusaha dengan kekuatan sendiri dong, masih muda, masih bisa begini, masih bisa begitu, mengandalkan pikiran sendiri, kemampuan sendiri. Tapi setelah seiring berjalanan waktu, saya mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ini ya, tak tahu ya, kalau saya masih ada suami, mungkin saya lebih bergantung pada suami dan kemampuan saya sendiri. Makanya saya bilang, rancangan Tuhan itu luar biasa. Kalau papanya anak-anak sampai saat ini masih bersama dengan kita, mungkin saya nggak akan di BBM server ini loh Bapak Ibu. Betul kan? Kita nggak tahu, saya mungkin ada di mana atau gimana. Karena rancangan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Apapun karunia, apapun yang kita punya, yang bisa nyanyi ya nyanyi, yang bisa musik ya main musik, yang multimedia ya multimedia. Kenapa saya mendidik anak-anak sekolah minggu untuk multimedia? Mempersiapkan mereka untuk bisa melayani Tuhan, membuat mereka cinta sama Tuhan dan mau melayani Tuhan. Saya bawa anak-anak saya, keluarga saya di awal dulu, membawa mereka supaya bisa mau melayani Tuhan, main tamborin, musik. Kemudian lama-lama dulu cuma tamborin, nggak bisa musik, tapi Tuhan memperlengkapi, meneguhkan, ayo musik. Lama-lama dari musik jadi singer, lama-lama jadi WL. Kalau kita belajar masalah talenta, dikasih satu talenta, kalau dikubur diambil sama Tuhan. Tapi kalau kita kembangkan talenta kita, berkati Tuhan, ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi apa? Jadi semuanya bisa. Karena itu, walaupun mungkin kita aduh kayaknya aku cuma bisa masak itu Bu Wina, ditambahkan sama Tuhan, masak di sini, masak di tempat lain juga. Sekarang di mana-mana dia memasak, dipuji sama Pak polisi-polisi, oh luar biasa masakannya enak. Karena apa? Tuhan membuat talenta kita berkembang. Masa kita nggak mau berkembang? Mau cuma gini-gini aja? Coba jadi jemaat yang duduk manis, datang dengarkan firman, menyanyi memuji Tuhan, pulang ya begitu-begitu aja. Jangan Bapak Ibu, kita harus berkembang, kita harus berubah, kita harus berbuah. Soalnya Tuhan bilang apa? Kalau daunmu banyak nggak ada buahnya, apa yang terjadi? Dipotong Pak, betul. Dulu saya nanggap, saya tak jadi sopir aja lah, gak mau aku lain-lain duduk manis lah. Tapi Tuhan bilang enggak, ayo tambahkan talenta satu, tambahkan lagi. Dan kalau kita mau bilang sama Tuhan, ya Tuhan aku mau, saat kita angkat tangan bilang, ya Tuhan aku mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Diperlengkapi, mungkin ya Bapak Ibu tahu ya, karena saya kok nyanyi di depan kan suka kadang bius-bius toh, jujur saja, ya kan? Ya kan? Anak-anak tuh, anak saya selalu bilang, Mami lihat nyanyi sih bener, Mami beliau dia tadi ya tolong naik setengah gini gitu lah. Tapi saya tetap melakukannya. Saya percaya Tuhan akan tambahkan kemampuan saya. Tapi mungkin nggak jadi penyanyi top ya. Tapi setidaknya di gereja ini saya akan belajar menyanyi dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan akan menambahkan, mengaruniakan kepada kita. Asal kita angkat tangan minta sama Tuhan, lakukan bagian kita ini loh, sebaik-baiknya. Pasti Tuhan akan memberkati. Jangan cuma bilang, oh aku cuma jadi asal di depan yang lami-lami aja. Oh aku cuma bagian cuci piring. Oh aku cuma bagian ketemu persembahan. Gak apa-apa Bapak Ibu, upahnya sama. Asal kita melakukannya dengan hati, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Memang pasti ada tantangan, ada kesulitan, tapi percaya kita bisa menang karena kuasa Allah. Dalam pelayanan banyak sekali tantangannya, yang males lah, yang hujan, tak begini, butuh komitmen Bapak Ibu. Saya melayani bersama Pak Budi ini di DCC ya, disabilitas Care Center DCC. Nah, bersama teman-teman dari tunanetra dan daksa seperti itu. Melayani Tuhan itu butuh komitmen, tidak dibayar, tapi benar-benar butuh komitmen.
juga heran. Kadang-kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan itu lucu ya. Sudah tahu saya ini ngomongnya nggak bagus. Dalam artian saya itu suka malu. Suara saya itu kalau ada seminar atau apa gitu ya, saya mau bertanya itu sudah pegang mic. Begitu saya bersuara orang-orang malah anak kecil dari mana ini kayak gitu. Saya itu suka malu dengan suara saya yang cempreng ini. Tetapi saya tuh heran, kok ya dipilih itu loh jadi untuk melayani di sana kayak gitu. Dan itu di radio saya disiarkan sampai seluruh Indonesia lagi. Aduh, malu sebenarnya. Tapi Tuhan memampukan saya. Dan melalui komitmen itu Tuhan tambahkan lagi. Saya suka bilang Tuhan tuh lucu ya. Kok ya saya yang dipilih. Waktu di gereja ini juga saya bilang gitu, Tuhan itu tidak salah. Kok lucu ya Tuhan pilih saya. Pak Gembala itu saya bilang, Pak nggak salah Pak. Apa Bapak ini tertipu dengan penampilan saya dan gitu. Kok saya yang disuruh gitu. Banyak orang yang jauh lebih hebat. Tapi apa yang dikatakan? Orang pintar itu banyak. Orang yang punya keahlian itu banyak. Yang bisa khotbah itu banyak. Tapi yang mau itu sedikit. Yang punya komitmen apalagi. Karena itu kalau kita mau berkomitmen, Tuhan pasti menyertai setiap langkah kita. Dan tantangan apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa terjang. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi tidak boleh sombong, ya. Tetap karena apa? Pertolongan kita itu dari Tuhan. Dan yang memampukan kita itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu bisa kabur loh Bapak Ibu kalau kita tidak menjaga kehidupan kita. Ya. Kalau opa itu mungkin sama Tuhan memang mau disuruh. Tapi Tuhan bilang, Bapak tua ini masih ngerokok. Nah, tak kasih masalah aja, biar kapok, biar gak merokok lagi. Kalau anak-anak bilang, opa jangan merokok, ini aku batuk-batuk gara-gara opa. Alah, nanti gak apa-apa gitu. Opa ini loh, berpuluh-puluh tahun merokok, gak pernah sakit. Loh, sombong. Nah, sekarang dikasihin. No, ya, gak boleh lagi merokok. Karena apa? Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya amini. Oh, habis ini Tuhan kasih suruh opa lebih banyak melayani Tuhan. Supaya opa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin, opa? Amin. Karena itu, bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang menguatkan kita. Karena itu, Tuhan akan memberikan kemenangan asal kita tetap setia. Ya, kalau tadi itu ya, apa yang akan memisahkan kita? Penderitaan kah? Kelaparan kah? Gak punya baju kah? Secara manusia banyak yang kabur, ya gak Bapak Ibu? Banyak yang kabur. Jodoh. Yang muda-muda ini ya, sering-sering. Kalau Bapak Ibu ini sudah kuat iman ya. Tapi yang muda-muda itu jauh banyak sekali saya dengar. Gara-gara pacarnya beragama lain, dia kabur beragama lain. Gara-gara apa? Jodoh. Gara-gara pekerjaan, gara-gara politik. Meninggalkan Tuhan itu banyak. Tetapi Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apa yang akan memisahkan kita? Bukan Allah yang meninggalkan kita. Bukan sakit penyakit, bukan kelaparan, bukan ekonomi, bukan Bapak Ibu. Allah itu tetap mau nempel ke kita seperti magnet. Nempel terus. Maunya Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ini loh kesandung setitik, Rasulullah marah-marah sama Tuhan. Saya tidak gereja-gerejaan. Saya boleh dikit sama sesama jemaat. Wes, korek aku. Kita yang seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia akan terus mencari kita. Buktinya apa? 100 ekor domba, satu hilang tuh dicari sama Tuhan. Apalagi kita anaknya. Ya Bapak Ibu, kalau kita tidak ke gereja, saya akan bilang, oh Bapak ini nggak ke gereja, kenapa ya? Oh, aku sudah lama nggak ke gereja sama Bu Yuli. Apa oh ya, seperti itu. Saya bawa dalam doa. Apakah ada masalah? Apakah ada sesuatu yang membuat mengganjal beban hidup? Karena apa? Setiap masalah yang kita hadapi itu akan membawa kita semakin dekat
gandol sama Gusti. Kalau kita gandol, kita pasti selamat. Masalah pasti ada, selama kita hidup masalah pasti ada. Karena itu kita mesti tetap bergantung erat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau mau naik kelas harus dikasih ujian, ya kan? Naik kelasnya mana barusan prima rapor, naik kelas pasti ada ujian dulu. Kamu nggak lulus ujian tinggal kelas, nanti di ujian yang sama lagi sampai kamu menang. Dan saat kamu menang, ya masalahnya akan lebih besar lagi. Tapi percaya, Tuhan memegang tangan kita, tidak pernah melepaskannya. Masalah boleh ada, tapi Tuhan kita lebih besar dari masalah. Dia yang menciptakan dunia ini. Jadi itu semuanya kecil, asal kita tetap berpegang teguh padanya. Jadi apa? Kasih Allah adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita harus percaya penuh Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mungkin saat ini hidup kita tidak enak, mungkin banyak masalah, tapi percaya, ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Enggak. Tuhan bilang loh, pikulah yang kupasang. Masalah pasti datang, tapi kita memanggulnya tidak sendiri. Kita memanggul masalah kita bersama Tuhan, dan itu yang membuat ringan. Jadi jangan kalah dengan masalah. Saya bilang, nikmatilah prosesnya. Karena di dalam proses itu kita akan merasakan kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan menang kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Lakukan semua pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan. Apapun yang bisa kita kerjakan dengan penuh semangat untuk memuliakan Tuhan. Mungkin gak dapat bagian di gereja, di pekerjaan, di rumah tangga, dalam hidup bersosialisasi, dasawisma, kumpulan ibu-ibu rumpi, mungkin seperti itu. Di persekutuan-persekutuan, lakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Itu akan memuliakan Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan kita yang dikenal, tapi Tuhan kita yang akan semakin dikenal, dipermuliakan. Yang ketiga, yakin bahwa tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Tidak ada kuasa, laparan, perang, atau apapun tidak akan memisahkan kita. Masalah banyak boleh, tapi kita tidak akan terpisah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakin dan percaya, ya. Kita juga harus apa? Menguatkan sesama kita untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita. Yuk kita bawa spirit ini, semangat ini kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Allah. Karena kasih Allah yang memampukan kita hidup sesuai dengan kehendaknya, yang akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ya, di musik silakan. Kita akan pujikan satu pujian, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Perkara
semua Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik, yang termanis, yang terindah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tak ada rancangan kecelakaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua untuk kebaikan kami ya Bapa. Karena itu kami mau yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kami, Allah terbaik yang kami miliki ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan kuasa kasih-Mu yang akan memampukan kami untuk tetap hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan, dalam setiap panggilan yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun kami Tuhan dalam kehidupan ini, mungkin kami orang biasa-biasa saja, mungkin kami hanyalah jadi ibu rumah tangga, mungkin kami hanya bagian kecil dari gereja. Apapun Tuhan panggilan yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap berpegang teguh ya Bapa dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, masalah yang kami hadapi tidak lebih daripada Engkau ya Bapa. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu, karena kami yakin Engkau Allah kami yang sanggup membuat kami menjadi pemenang dalam setiap perkara. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Saat kami mengangkat tangan, kami mengatakan kami mau melayani Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami siap Bapa untuk diperlengkapi. Kami siap untuk melayani Engkau lebih lagi Bapa. Kami siap mengasihi Engkau lebih lagi Bapa, dengan apa yang kami punya.
berlalu sia-sia, karena Tuhan akan menanamkannya dalam kehidupan kami dan akan berbuah untuk menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena Tuhan kami luar biasa. Amin. Terima kasih atas pelayanannya, Begitu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kebaikan yang terbaik. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Mari kita akan satu pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dalam hidupku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah terakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya saya akan memberitakan pengumuman, bisa ditampilkan filmnya ya. Oke, untuk pengumuman pertama, jadi ini adalah list gereja kita. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya misalnya di tempat gereja lain, ada di Indonesia dan Australia, kita ada 12 gereja, 11 gereja totalnya. Di Australia ada 6, di Indonesia ada 5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika ke tempat lain ingin bergereja di tempat kita, bisa mengunjungi tempat-tempatnya. Nanti saya share juga di grup. Selanjutnya, oke, kita juga open recruitment untuk pelayanan di GBN Sampel Malang, itu untuk worship leader dan singer. Untuk syaratnya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah baptis selam. Untuk PIC-nya nanti Ibu Nika bisa menghubungi Ibu Nika. Oke, selanjutnya kita juga membuka kesempatan bagi belajar musik setiap Jumat pukul 4 di tempat ini di GBN Sampel Malang. Bagi yang rindu bisa misalnya milih piano, gitar, bass, drum ataupun kajun. Nanti PIC-nya sama, bisa menghubungi Ibu Nika. Selanjutnya komunitas. Oke, yang terakhir adalah
Komunitas bersama itu bersama GBN Sampel Melbourne setiap hari Rabu jam 5 sore bersama Pastor Ivan Sitompul by Zoom. Untuk link Zoom akan dikirim secara terpisah melalui grup. Demikian untuk pengumumannya. Ada tambahan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita. Saya dan untuk bagi berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bunika bisa berdoa dan menutup dengan doa berkat. Kita akan satu pujian Bapa Engkau sungguh baik.
dan hikmat yang daripadamu ya Bapa, sehingga beliau boleh memberkati Bapa sebagai Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Dalam setiap pergumulan yang bangsa ini hadapi Tuhan, ajar kami untuk tetap tekun setia mendoakan bangsa kami, karena kami tahu Tuhan, saat anak-anakmu berdoa mengangkat tangan, Tuhan akan melihat dan akan mencurahkan berkat bagi bangsa ini ya Bapa. Karena kesejahteraan negeri ini ya Bapa juga adalah kesejahteraan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa setia Bapa mendoakan bangsa kami, agar setiap yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami untuk mensejahterakan negeri ini boleh terlaksana karena kemurahan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, jika sudah hendak pulang Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan akan membuat semua berhasil karena kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, boleh kesehatan